kita kenal di Alkitab, dan tokoh ini bagi saya cukup favorit karena latar belakangnya yang bagi saya sangat luar biasa. Tokoh itu adalah Musa. Kenapa bagi saya Musa itu sangat luar biasa? Karena sepengetahuan saya selama 40 tahun dia memimpin bangsa Israel, banyak perjalanan, banyak hal-hal yang luar biasa yang dia alami. Tetapi Musa, sepengetahuan saya selama 40 tahun, dia belum pernah mendapatkan penghargaan, sertifikat penghargaan, tanda ucapan terima kasih dari bangsa Israel yang telah dia pimpin. Dan kita sama-sama tahu bahwa arti kata Musa itu adalah diangkat dari air. Saya pikir itu pengetahuan umum yang kita ketahui. Tetapi kalau kita kaji lebih jauh, apa arti kata Musa itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ini saya ajak kita berpikir saja tentang Musa. Musa artinya diangkat dari air. Waktu itu putri Fir'aun yang bernama Hatshepsut sudah lama tidak mempunyai anak. Lalu pada satu ketika dia mandi di Sungai Nil. Kita sama-sama tahu bahwa Sungai Nil itu adalah dewi atau dewa kesuburan bagi orang Mesir, sekaligus mother of God-nya orang Mesir. Jadi pada waktu itu Hatshepsut mandi di Sungai Nil bukan mandi seperti biasa, seperti halnya yang biasa kita lakukan, tetapi mandi, kalau boleh saya katakan, seperti mandi kembang lah begitu, atau minta restu, minta berkat dari dewa atau dewi fertilisasi atau dewi kesuburan di Sungai Nil. Lalu saat itu dia mandi, lalu dia lihat sebuah keranjang dibuka, isinya adalah seorang bayi mungil, dan bayi itu diberi nama Musa, diangkat dari air. Kalau kita melihat pengalaman ini, arti kata Musa diangkat dari air itu mempunyai makna bahwa Musa itu adalah keturunan Dewa Nil. Dengan kata lain, tidak heran banyak orang Mesir begitu mendengar kata Musa, mereka ketakutan karena Sungai Nil adalah induk atau ibu daripada dewa-dewa yang ada di Mesir. Sekedar pengetahuan tambahan, saudara, arti kata Mesir, Egypt, land of gods, atau artinya tempat daripada dewa-dewa. Banyak sekali dewa di mana? Di sana. Tetapi kalau kita melihat dari sisi bangsa Israel, kalau pemirsa ingat sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan 10 tulah. Tulah yang pertama itu adalah air menjadi darah, termasuk Sungai Nil menjadi darah. Itu mengartikan bahwa dewa, mother of gods-nya orang Mesir pertama kali langsung dikalahkan oleh Allah bangsa Israel. Dengan cara bagaimana? Semua air di Mesir berubah menjadi darah. Yang tadinya air atau Sungai Nil itu tempat bergantungnya orang Mesir, tapi setelah berubah menjadi darah, maka Sungai Nil atau air yang mereka banggakan, mereka agungkan, justru menjadi sesuatu yang menjijikkan. Jadi tidak heran pada waktu Musa mau memimpin bangsa Israel merasa tidak nyaman. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa lihat, pada satu sisi Musa bagi orang Mesir ada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang menakutkan karena dia dianggap keturunan Dewa Nil. Tapi di sisi yang lain, di sisi sudut pandang bangsa Israel, dia adalah seorang yang tidak layak untuk memimpin bangsa Israel dengan cara berpikir yang saya sampaikan tadi. Baik, kali ini saya mengajak pemirsa dan siapa saja yang menyaksikan tayangan ini untuk membuka Alkitab kita dari buku Keluaran pasal yang ke-17. Ini adalah salah satu spot pengalaman peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel dan juga yang dialami oleh Musa, pemimpin yang sangat luar biasa itu. Dan seperti saya katakan di awal, dia pemimpin yang salah satu yang saya favoritkan.
Di ayat 1, ketika mereka kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi bangsa Israel itu boleh saya katakan hidupnya nomaden, dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat yang lain. Dan mereka pada saat berhenti di satu tempat, mereka selalu membuka kemah. Dan sepengetahuan saya, mereka itu lebih dari 5 hari untuk tinggal di satu tempat. Bahkan ada yang berbulan. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita mengadakan perkemahan lebih dari 1 minggu, saya pikir panitia akan merasa apa? Kewalahan, dan jumlah yang mengikuti perkemahan itu sangat banyak sekali. Jutaan, bahkan jutaan pria saja, belum termasuk wanita, dan dengan kata lain banyak sekali orangnya apa yang mengikuti perkemahan itu. Jadi ketika tiba meninggalkan tempat Sin, lalu mereka tinggal di Rafidim, satu tempat di mana Tuhan katakan mereka harus berhenti di mana? Berhenti di sana. Lalu tibalah satu peristiwa terjadi di ayat 2, dikatakan mereka mulai bertengkar dengan Musa. Apa yang terjadi pertengkaran mereka dengan Musa? Karena mereka kekurangan air. Saya ingat pada waktu saya masih menjadi direktur pemuda, perkemahan Indonesia pertama tahun 2012 dilaksanakan di Palangkaraya. Saya katakan kepada panitia, ukuran kesuksesan sebuah perkemahan atau sebuah acara pertama adalah pembukaannya on time, lalu acara kebaktian sahabatnya berjalan dengan baik, dan yang paling penting dari itu semua adalah MCK, mandi cuci kakus. Itu mengartikan air cukup, cukup untuk dikonsumsi untuk makanan, cukup untuk membersihkan badan, dan cukup untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Bayangkan saudara, banyaknya orang Israel yang berkemah, lalu air kurang, dengan kata lain mereka tidak bisa makan, karena bisa jadi masakan mereka kurang air, tentu mereka juga kurang minum, dan tentu saja mereka tidak bisa melakukan kegiatan ke MCK dengan baik. Bayangkan saudara, sudah ada modal bahwa mereka tidak suka dengan Musa dengan latar belakang yang saya sampaikan tadi, lalu ditambah kebutuhan mereka tidak terpenuhi, khususnya masalah apa? Masalah air. Lalu apa yang terjadi? Bertengkarlah antara Musa dengan bangsa Israel. Kalau pertengkaran yang boleh saya bayangkan, yang boleh saya rasakan adalah bangsa itu katakan, kenapa engkau bawa kami ke sini? Lalu Musa katakan, loh, saya kan hanya memimpin, yang menyuruh kita keluar dari tanah Mesir adalah Tuhan, Allah kita. Terjadilah pertengkaran itu antara siapa? Antara bangsa Israel dengan Musa. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Satu hal yang baik yang Musa selalu lakukan adalah pada saat ada permasalahan yang dihadapi oleh mereka, oleh Musa, Musa selalu berbicara kepada Allahnya. Musa berbicara kepada Tuhannya. Lalu coba kita lihat di ayat 4, itulah yang Musa lakukan pada waktu terjadi persoalan. Dikatakan demikian. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Saya berhenti sebentar. Saudara tidak tahu apakah pernah merasakan diprotes, kalau dalam bahasa kerja sekarang didemo oleh orang banyak. Kalau orang berada di depan kita, lalu mendemo, lalu menyoraki kita, bukan menyoraki karena mendukung kita, tapi menyoraki oleh karena tidak mendukung kita. Tentu kita ada rasa was-was, rasa takut. Tapi di ayat ini dikatakan bangsa itu sebentar lagi akan melempari aku dengan batu. Dengan kata lain, nyawa, kehidupan daripada Musa terancam. Bukan hanya Musa,
Kalau Musa terancam berarti istri, anak-anak, keluarga yang lainnya juga merasa apa? Merasa terancam. Satu hal yang sangat baik yang Musa selalu lakukan adalah dia berbicara kepada Tuhan Allahnya. Lalu apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Di ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini perintah Tuhan kepada Musa. Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Jadi Tuhan katakan kepada Musa, oke, saya akan kasih solusinya. Pertama, ikuti tahap-tahap ini. Apa tahap-tahap itu? Tetap memimpin. Apa bukti memimpin? Jalan di depan. Lalu apa bukti memimpin? Tuhan memanggil tua-tua bangsa Israel. Artinya apa? Tuhan katakan jangan takut, walaupun kamu di demo, bahkan nyawamu terancam, jangan takut. Karena aku yang memilih kamu. Dengan kata lain, jangan pernah gentar. Lalu Tuhan katakan bawa tongkat. Di beberapa ayat di Alkitab, tongkat mengartikan aturan, peraturan. Jadi maksud Tuhan adalah walaupun engkau berada di dalam kesulitan, dalam situasi yang susah, Tuhan katakan tetap berjalan di peraturan. Lalu apa selanjutnya ayat yang ke-6? Maka aku akan berdiri di hadapanmu di atas gunung Horeb atau gunung batu di Horeb. Lalu apa yang Allah katakan kepada Musa? Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Kalau boleh saya ringkaskan dari alur cerita ini adalah pada waktu Musa mengalami situasi yang sulit, dia nyawanya terancam, kehidupannya terancam. Satu hal yang baik yang selalu Musa lakukan adalah dia berbicara kepada Tuhan. Seperti biasa juga Tuhan memberikan instruksi kepada Musa. Intinya adalah jangan takut, tetap di aturan, karena aku akan berdiri di hadapan mereka. Artinya apa? Tuhan akan menunjukkan dirinya. Dengan cara bagaimana? Saya tidak tahu, karena sepengetahuan saya belum ada yang bisa melihat Tuhan secara langsung. Artinya bangsa itu tahu bahwa Tuhan hadir di sana. Lalu Tuhan katakan, pukul gunung batu itu. Catatan di sini mengatakan di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Artinya apa? Dia tetap berjalan di depan, dia tetap bawa tongkat, lalu dia pukul gunung batu itu dan akhirnya mengeluarkan air. Dan bangsa itu dicukupi kebutuhan airnya dan mereka juga merasa apa? Merasa puas. Lalu tempat itu diberi nama Masa dan Meriba, yang artinya adalah adakah Tuhan itu di tengah-tengah kita? Satu pernyataan yang meragukan. Benar enggak Tuhan itu berada di mana? Di tengah-tengah kita. Cerita itu selesai. Saya pernah berpikir kenapa Tuhan mengeluarkan air dari batu. Memang kita sama-sama tahu di beberapa ayat lain mengatakan bahwa batu itu atau gunung batu itu melambangkan Yesus Kristus sendiri, pencipta kita, Yohanes 1 katakan, dan juga penebus kita, buku Roma juga apa? Katakan. Saya pernah melayani di satu distrik di perkampungan jauh dari kota, 13 jemaat yang saya layani. Lalu nama tempat ini yang artinya adalah sumber mata air. Memang di tempat itu sangat subur, udara sejuk bahkan dingin, dan banyak perkebunan sayur-sayuran di sana. Lalu suatu ketika saya berdiskusi dengan warga setempat di sana. Mereka katakan demikian,
air yang keluar dari batu itu lebih segar rasanya daripada air yang keluar dari tanah. Oh, begitu. Iya. Air yang keluar dari batu itu lebih segar rasanya, bukan dingin tapi fresh. Lebih segar dibandingkan air yang keluar dari tanah. Saya baru mengerti kenapa Tuhan memberikan kelepasan bagi bangsa itu pada saat mengalami kekurangan air yang keluar dari gunung batu. Itu mengartikan bahwa Tuhan bukan hanya memberikan air, tapi memberikan air yang terbaik, yang menyegarkan, memuaskan. Kalau kita ambil makna secara rohaninya adalah seperti saya katakan tadi, bahwa Yesus Kristus kita itu adalah gunung batu, seperti buku Mazmur katakan. Artinya sesuatu yang keluar dari Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang memuaskan, menyegarkan. Memang dikatakan kita tidak akan haus lagi, dalam arti bukan berarti kita tidak ingin minum lagi. Dalam arti kita puas, segar, tetapi di sisi yang lain kita membutuhkan lagi. Salah satu contoh kalau kita makan di rumah makan atau menikmati hidangan yang menyenangkan kita atau hidangan favorit kita akan katakan apa? Aduh, sangat puas. Puas bukan berarti tidak mau menikmati lagi. Justru rasa puas itu memenuhi keinginan kita. Di sisi yang lain, rasa puas itu akan membangkitkan selera kita, akan membangkitkan keinginan kita sekali waktu kita akan apa? Akan menikmati makanan favorit kita itu. Itu saya mengerti kenapa Tuhan atau Allah bangsa Israel mengeluarkan air dari apa? Gunung batu itu. Jadi apa yang keluar dari Yesus Kristus itu sangat apa? Memuaskan. Jadi kesimpulan dari Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 ini, ayat yang ke-7 maksud saya, mengatakan adalah bahwa bangsa itu mengalami persoalan yang besar, lalu persoalan itu dihadapkan kepada Musa, yang mana akhirnya Musa juga mengalami masalah. Tetapi kabar baik yang selalu dilakukan oleh Musa adalah dia sampaikan persoalannya kepada Tuhan, dan Tuhan menyelesaikan persoalan itu dengan baik, seperti yang selalu dia lakukan. Baik pemirsa, selesai cerita dari Keluaran pasal yang ke-17. Saya ajak pikiran kita kepada buku yang lain di dalam buku Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Atau kita masuk kepada ayat 2. Pada satu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Kembali ada peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Peristiwa apa? Mereka kekurangan air. Seperti saya dikatakan di awal bahwa air ini satu hal yang sangat vital. Sepengetahuan saya, orang bisa bertahan beberapa hari tanpa makan, bukan tanpa air. Karena lebih dari 80% tubuh kita ini terdiri dari apa? Dari air. Jadi kembali bangsa itu mengalami masalah oleh karena kekurangan air. Tidak bisa masak, tidak bisa minum, tidak bisa mencuci, tidak bisa mandi, dan tidak bisa melakukan hal-hal yang lain yang tentunya membutuhkan air. Coba saudara bayangkan di rumah saudara tidak ada air. Bisa jadi rumah itu baunya tidak sedap, lalu dapur pun kalau tidak ada air, tentu baunya pun tidak tidak sedap dan kurang enak untuk dicium. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa itu? Bangsa itu mengerumuni Musa dan juga Harun. Apa yang terjadi? Mengerumuni untuk minta tanda tangan atau mengerumuni untuk apa? Di dalam ayat yang ketiga berkata, lalu terjadilah pertengkaran kembali antara bangsa itu dan Musa. Apa yang mereka katakan? Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ?
Itu mengartikan saudara bahwa bangsa itu menganggap Musa membawa mereka ke padang gurun, keluar dari tanah Mesir, menganggap bahwa oh kami mati penyebabnya adalah kamu. Coba saudara bayangkan kalau ada orang yang mati lalu ditangkap orang yang membuat orang lain itu mati, bisa dilihat ini sengajakah pembunuhannya atau bagaimana. Kalau lihat dari di sini seolah-olah Musa itu punya rencana untuk membunuh mereka dengan cara membawa mereka keluar dari mana? Dari tanah Mesir. Kalau boleh saya katakan secara hukum, pembunuhan terencana tingkat pertama. Dengan kata lain, kalau mereka menghakimi Musa dengan cara mereka tidak ada persoalan. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Lalu bangsa itu kan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Dikatakan nggak ada makanan di sini, untuk apa kami di sini? Gara-gara kamu kami menderita. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa kembali. Hal yang biasa dilakukan oleh Musa adalah dia berbicara kepada Tuhan, kepada Allahnya yang memerintah dia untuk membawa bangsa itu keluar dari apa? Lalu apa yang Tuhan katakan? Ayat yang ke-8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Kembali Tuhan katakan, panggil umat itu untuk berkumpul. Lalu bawa tongkatmu. Lalu Tuhan katakan, bicaralah kepada gunung batu. Maka gunung batu itu akan mengeluarkan air, memenuhi kebutuhan bangsa itu. Ini ada hal menarik, saudara. Di dalam Keluaran pasal 17 Tuhan katakan, tetap berjalan di depan bangsa Israel, bawa tongkat, lalu pukul gunung batu itu. Tapi di sini dikatakan, bicara, mana yang benar ini? Menyingkat waktu, dua-duanya sama-sama benar. Kenapa? Peristiwanya sama, kekurangan air, tapi tempatnya berbeda. Kita bisa lihat di ayat pertama pasal 20 di Keluaran pasal 17 ayat pertama. Di sana di Rafidim, tapi di sini adalah di Kadesh. Sama-sama padang gurun Zin. Kalau boleh saya katakan di Balikpapan, tapi satu di tempat yang A, satu lagi di tempat yang B, peristiwanya sama. Jadi di antara dua cerita ini sama-sama benar. Tapi apa yang terjadi dalam bilangan pasal yang ke-20 ini? Setelah Allah memerintahkan Musa untuk bicara kepada gunung batu itu, lalu apa yang Musa lakukan? Ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tuhan katakan di dalam bilangan pasal 20, kumpulkan umat Israel, bawa tongkat, bicara kepada gunung batu itu. Yang dilakukan oleh Musa adalah memukul gunung batu itu. Berapa kali? 2 kali. Kenapa dicatat lebih dari 1 kali? Ekspresi orang timur kalau marah dengan serius, dia selalu lakukan lebih dari 1 kali. Mungkin kalau di perusahaan bisa dikatakan SP1, SP2, dan SP3. Jadi Musa merasa marah, dia marah oleh karena dia merasa persoalan itu selalu menjadi bagiannya. Padahal persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel selalu Tuhan yang menyelesaikan. Apa dikatakan? Maka keluarlah banyak air sehingga mereka, tetapi Tuhan berfirman kepada Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan masuk membawa jemaah ini ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Dengan kata lain pemirsa, memang
persoalan bangsa Israel terselesaikan saat itu. Tetapi ada hal yang menarik. Walaupun bangsa Israel persoalannya terselesaikan, tetapi yang dialami oleh Musa dan Harun, Allah marah kepada mereka. Bahkan ayat selanjutnya mengatakan, Allah Tuhan tidak mengizinkan mereka atau Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Tuhan hanya mengizinkan Musa melihat dari Bukit Nebo bagaimana keadaan atau indahnya tanah Kanaan itu. Pemirsa, yang mau saya simpulkan dari persoalan ini adalah, atau dari dua cerita ini adalah, satu kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh Musa adalah pada saat dia menghadapi masalah, pada saat dia terancam nyawanya, dia selalu berbicara kepada siapa? Kepada Tuhannya. Dan satu janji yang pasti, Tuhan selalu memberi jawaban yang tepat. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Dan akhirnya di dalam Keluaran pasal 17, bangsa itu terselamatkan dan Musa juga hidupnya nyaman. Tapi di Bilangan pasal 20, kembali ada persoalan. Lalu kebiasaan baik yang Musa lakukan adalah dia menyampaikan masalahnya kepada Tuhannya. Dan janji Tuhan dia jawab, dia berikan jalan keluar. Tetapi yang terjadi dalam Bilangan pasal 20 adalah Tuhan katakan kepada Musa, bicara kepada gunung batu itu. Tetapi yang dilakukan oleh Musa adalah dia memukul gunung batu itu sebanyak 2 kali. Artinya adalah walaupun di akhir cerita bangsa itu mendapatkan air yang cukup, bahkan berlebihan, sehingga selesai persoalan. Tetapi yang terjadi kepada Musa adalah dia tidak diizinkan untuk masuk tanah Kanaan. Kesimpulannya pemirsa adalah Musa mengingat bahwa dia pernah menyelesaikan masalah dengan cara memukul. Padahal Tuhan katakan saat itu dia harus bicara. Ada pepatah berkata pengalaman adalah guru terbaik. Benar. Tetapi tidak semua pengalaman harus dialami. Pengalaman memukul itu adalah pengalaman. Peristiwa memukul itu adalah pengalaman. Tetapi pengalaman yang perlu menjadi guru adalah bahwa Tuhan selalu menyelesaikan masalah. Karena pada saat kita mengandalkan pengalaman pribadi kita menyelesaikan masalah, itu akan menimbulkan masalah yang lain. Tetapi pada saat kita mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan Tuhan, maka persoalan yang kita hadapi akan terselesaikan dengan baik seperti dalam Keluaran pasal 17. Pemirsa, kita boleh memilih Keluaran pasal 17 kah atau Bilangan pasal 20. Menyelesaikan masalah mengandalkan pengalaman kita mengandalkan Tuhan, atau menyelesaikan masalah mengandalkan pengalaman kita yang pernah seolah-olah pengalaman masalah itu kita yang kita selesaikan. Pemirsa, mari kita mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan Tuhan, daripada kita mengandalkan pengalaman kita yang kita anggap bahwa kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pelajaran yang baik, yang sederhana mengingatkan kami harus selalu mengandalkan, dan pengalaman inilah yang harus kami ingat selalu dan menjadi guru bagi kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.